record ya, apa ya. Di sini, jadi ini sekedar bahasan mengenai aspek-aspek dalam pengembangan alat ukur ya. Jadi istilahnya bisa macam-macam, ada elemen, komponen, dan sebagainya gitu. Tapi dalam secara konotasi tradisi di fakultas kita itu menggunakan istilah aspek. Nah, dari mana munculnya butir itu ada yang dari konstruk itu langsung diturunkan menjadi butir. Namun ada juga yang prosesnya tidak langsung. Dari konstruk diturunkan menjadi misalkan satu aspek, dari aspek diturunkan menjadi butir. Jadi ada proses tidak langsung seperti ini. Ini nanti dalam analisis yang mempelajari CFA namanya second order. Kalau ini langsung first order. Nah, ini biasanya dipakai untuk konstruk-konstruk yang narrow. Narrow itu apa? Sempit ya. Atau ini dipakai untuk konstruk-konstruk yang luas, yang broad. Self-esteem misalkan, itu cuma 10 item, itu konstruk yang narrow. Kan definisinya sangat spesifik gitu ya. Sehingga bisa langsung dijabarkan menjadi satu indikator gitu ya. Dan indikator ini nanti akan menjadi butir. Kemudian yang ini itu yang broad, misalkan emotional intelligence itu ada 5 faktor, 5 aspek. Ada juga well-being itu 2. Ada juga inteligensi. Ada juga misalkan speed processing dan sebagainya. Kalau ini self-efficacy, self-esteem itu self-efficacy cuma 12 butir, self-esteem itu Rosenberg 10 butir, dan banyak sekali yang narrow, jadi nggak banyak, itu sudah domainnya memang sempit ya. Beda kalau yang ini domainnya sangat broad sehingga harus dijabarkan menjadi beberapa elemen baru diturunkan menjadi butir. Kemudian domain sampling theory, jadi seperti ini ya. Di sini dijelaskan bahwa domain sampling theory itu menyarankan bahwa sebuah measure skala tes gitu ya, composed of sample of items from large hypothetical domain. Ini masalah hipotetik. Karena hipotetik ya, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, bisa seperti itu. Inteligensi, ada yang bilang 2 domain, Spearman, ada yang bilang 8-9 domain, misalkan CAC, atau berapa itu ya, kalau Guilford ya, 3 ya, dan sebagainya. Karena bersifat hipotetika. Dan sebagainya. Kemudian nanti butir, jadilah domain ini nanti butir-butir. Jadi butir-butir sebenarnya itu sample of behavior, sample of domain. Gitu. Jadi gugurnya 1 butir itu enggak masalah karena interchangeable ini, saling menggantikan. Karena levelnya butir itu semakin ke semakin ke bawah itu semakin, nggak tahu istilah bahasa Indonesianya itu, bukan suatu kewajiban, apa bahasa Inggrisnya itu mandatori. Kalau mandatori sini ya, semakin ke atas semakin mandatori, harus mandatori levelnya tinggi. Kalau ini mandatori levelnya rendah. Sehingga misalkan dari analisis butir 1 gugur, ya masih ada butir 2. Ada butir 3, makanya itu kemarin membuat skala itu dilipat gandakan. Kebutuhan kita 10 ya bisa dikalikan 2 untuk uji coba atau dikalikan 3. Nah, semakin ke atas itu level mandatorinya itu semakin tinggi gitu. Domain itu kadang-kadang itu kalian juga harus jeli ya. Kadang-kadang itu domain sifatnya seperti ini. Ini yang kemarin ditandakan oleh Bu Afin itu unidimensi ya. Jadi sebenarnya yang diukur itu 1. Tapi kalau seperti ini, misalkan A, B, C, D, gugurnya yang A, bisa jadi domainnya itu kosong, tidak terukur di sini. Sehingga konstruknya menjadi konstruk yang
yang pincang, sehingga tidak utuh lagi ketika diukur. Beda dengan yang ini, misalkan gugurnya A, itu masih ada, misalkan A gugur, ya, masih ada yang mewakili. Nah, inilah kejelian kita untuk menelaah konstruk yang ditulis oleh T. Apakah itu sesuatu yang seperti ini? Biasanya istilah ini can be. Berarti can be kan berarti bukan suatu kewajiban ya. Jadi can be. Kalau ini sesuatu yang must be. Must be gitu ya, yang harus gitu ya. Can be indicated gitu. Kalau ini should consist atau should compose of dan sebagainya. Nah, kemudian semakin ke atas itu kalau konstruknya gugur ya jelas gugur ya. Nah, dari sini ada tanggapan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Tentang butir itu, bagaimana kita tahu kalau butir itu bisa dieliminasi atau tidak ya, Pak? Apa Nah, nanti itu ada analisisnya? nanti analisisnya. Nanti akan diajari oleh Mbak Lia itu cara mengeliminasi butir-butir yang gugur nanti seperti apa itu gampang sekali melalui Jamovi, SPSS dan sebagainya. Pak, terima kasih. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, Faiza. Untuk bentuk tugasnya nanti akan bentuknya bagian gini ya, Pak? Outputnya. Enggak, bentuknya narasi aja. Jadi misalkan konstruknya ini, dimensinya ini, kemudian indikatornya ini. Coba Oke. saya ambilkan contoh skripsi ya ini. Berarti tetap mencantumkan teori dari konstruknya itu ya? Betul. Baik. Sebentar, ini apa namanya? Saya punya skripsi dulu teman-teman seangkatan. Saya carikan. Bentar ya. Sebentar. Jadi yang pertama itu adalah definisi. Kalian mengumpulkan definisi yang ada, kemudian kalian cari bagian-bagian jika ada. Jadi ini memuat ini gitu ya, memuat domain-domainnya, memuat aspek-aspeknya, kemudian indikator dari aspeknya tersebut. Sebentar, ini. Kalian coba ya apa namanya file-file skripsi yang ada. Karena saat ini skripsi sudah bentuknya manuskrip jadi simple-simple gitu ya. Kalau dulu itu bentuknya itu monograf sehingga harus diartikan, dicari pengertian-pengertian, dikumpulkan, kemudian diartikan. Enggak ada sih, coba ya. Coba ini mungkin.
Saya nggak menemukan ya. Mana ya? Nggak ada, nggak menemukan saya. Ini di tempat yang lain. Jadi seperti itu, saya coba sharekan gambarannya. Jadi kalian menetapkan satu satu konstruk, gitu ya, konstruk. Kemudian definisinya apa? Kemudian nanti akan ada banyak definisi mengenai konstruk itu. Si menurut A, menurut B, menurut C, menurut D. Gitu. Kemudian kalian telaah, gitu ya, dari berbagai macam definisi yang dikeluarkan oleh ahli di atas. Itu peneliti menyimpulkan bahwa, gitu ya, definisi mengenai ini adalah ini. Gitu. Itu cara yang pertama. Bisa juga tidak merangkum, tapi kalian berdasarkan definisi-definisi yang ada, definisi yang paling relevan dengan kondisi saat ini adalah D misalkan. Ini kalian berpihak kepada teorinya D dibanding dengan teori-teori yang lain. Itu bisa juga. Nah, kemudian dari definisi ini, kemudian kan kalian sudah punya konstruk. Gitu ya. Nah, apa aspek-aspeknya? Gitu. Aspek-aspeknya apa? Jelaskan dan jabarkan. Gitu. Ini aspeknya ini aspeknya ini, aspeknya ini, aspeknya ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Sekarang coba ini Bapak, yang belum absen sekaligus tak absen ini di sini. Amadeo, kamu nggak usah. Saya nggak anu lah, nggak ini Amadeo. Ini aja, saya nggak memaksa. Kalian cari, tunjukkan ke saya di Google gitu ya. Aspek dari happiness. Coba tunjukkan ke saya. Bahasa Inggris saja ya, jangan bahasa Indonesia. Gimana? Mutia, tolong di-share Mutia. Apa yang kamu temukan? Oh, di share screen aja, Pak? Ya. Oh, baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Yang lain juga boleh siap-siap. Setelah Mutia siapa? Belum siap Mutia? Ayo bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, yang bahasa Inggris, Pak. Oh iya. Oh, oke, Pak. Sebentar, Pak. Oh, kalau gitu belum, Pak. Ya udah, ini bahasa Inggris lah. Ya, Dinda, coba tunjukkan. Dinda ya, sebentar tak tulis dulu. Ya, Dinda. Ya Pak, izin share screen ya Ya, Pak. Ini Pak, saya dapat happiness itu ada 3 aspects, ada positive emotion, engagement, sama meaning. Oke, berarti sekarang coba teman-teman cari yang lain. Gitu. Aspek yang lain.
Ini saya stop share ya, Pak. Ya. Terima kasih, Positive Pak. emotion, engagement, and meaning, happiness. Yang lain. Anissa, apa yang kamu temukan mengenai happiness? Ini Pak, selain positive emotion. Coba di-share dong. Oh iya, izin share screen ya Pak. Selain itu ada relationship, meaning sama accomplishment Pak. Relationship, meaning, accomplishment. Jadi ada tambahan, ada sedikit beda ya? Iya Pak. Uh, Tapi ada juga positive emotion dan Positive engagement. emotion, engagement ada. Oke. Ahli yang berbeda, dia lebih banyak, 5. Oke. Terus, siapa lagi yang lain? Mutia sekarang. Bahasa Inggris, Pak. Iya. Sebentar, yang barusan ngomong tadi Anissa ya? Tak tulis. Iya, Pak. Anissa Sajidah, Pak. Kamu bebas, Anissa, hari ini udah. Yang belum ngomong itu harus ngomong. Yo, Mutia. Ini Pak, ada pleasant life, good life, sama meaningful life, Pak. Sebentar. Happiness, enduring state. Oke, ya. Oke. Kamu nyarinya gimana? Keyword yang kamu pakai? Aspects of happiness. Oke. Itu, Pak. Bisa juga langsung gitu. Happiness can be indicated by, for example, gitu. Jadi sobat saya ini dalam tanda kutip happiness atau happiness consists of, nah seperti ini, itu bisa juga saya coba share. Ini berarti saya happiness consists kan, berarti bahasa Indonesianya apa ini? Happiness memuat ya. Nah, memuat itu biasanya itu yang dipakai itu domainnya gitu. Ini happiness consists of 3 distinct element. Distinct ya, berarti gimana ini maksudnya? Ini yang tadi saling beroverlap ataukah saling independen? Independen, Pak. Nah, distinct kan independen ya. Berarti harus ada 3 kalau menurut teori ini gitu. Teorinya Seligman ini ya. Nah, kalian harus memahami itu. Kadang-kadang ya itu istilahnya itu kita harus nggak langsung dijelaskan bahwa itu sesuatu yang independen harus sendiri-sendiri, nggak sampai seperti kadang-kadang cuma istilah ini. Oh, distinct. Ya berarti yang lain. Terus kemudian atau mungkin coba kita menuju Google Scholar misalkan. Happiness consists ini. Happiness consists of 2 ya, pleasure and absence of pain. 2. Happiness ini positive balance emotion dan apa dan selanjutnya. Atau bisa juga compose. Nah, compose of ini berarti langsung indikator ya kalau ini ya. Happiness composed of, ini bisa juga affective and cognitive. Happiness composed of pleasure of necessary, ethical, dan sebagainya. Seperti itu. Happiness composed of dimension of satisfaction, dan sebagainya. Ini kita bisa melihat di sini nanti itu yang independen atau tidak. Bisa juga kalau teman-teman ingin melihat happiness yang tidak dari teori ya domainnya.
misalkan dari sumber analisis. Jadi dimensi itu munculnya bisa dari teori, bisa juga dari hasil analisis gitu. Misalkan factor analysis. Ini analisis untuk mencari happiness. Misalkan di sini, ini apa yang ada PDF-nya yang mana? Ini, Pak ya. Nah, ada di sini nanti akan muncul faktor ini ya. Oh, nggak ada ya, nggak muncul. Atau mungkin melalui gambar. Nah, ini hasil analisis mengenai faktor-faktornya happiness. Nggak ada di sini ya, happiness. Positive well-being. Nah, kalian bisa juga mendapatkan informasi mengenai domain itu dari tidak hanya teori, namun juga dari penelitian. Ini misalkan, ini subjective happiness. Nah, ini trust, lack of perspective, positive future orientation, social relation, and personal value. Itu ya. Nah, sekarang siapa yang belum ngomong, silakan ngomong. Kalau ini, apa namanya, misalkan ada yang mengatakan happiness dipengaruhi oleh misalkan pekerjaan, kemudian keluarga, dan misalkan itu lingkungan. Itu aspek atau bukan? Ayo ngacung, tak absen. Kalau menurut Bukan, saya Pak. bukan, Pak. Yohana, kenapa Yohana? Karena itu lebih kepada hal-hal yang mempengaruhi happiness daripada yang mengindikasikan happiness. Iya, betul sekali. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan orang happy gitu ya. Keluarganya, pekerjaannya, lingkungannya itu bukan domain. Benar beberapa orang mengatakan itu domain misalkan aspek happiness, tapi itu aspek-aspek yang mempengaruhi, bukan yang menunjukkan orang itu happy. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kalian mengambil yang itu, harus hati-hati karena yang diukur bisa jadi nanti berbeda. Oke, saya lanjutkan lagi sebagai catatan. Nah, terminologinya banyak. Ada yang namanya elemen, dimensi, faset, faktor, dan bagian. Tapi istilah-istilah ini setidaknya itu meskipun semuanya itu sama, itu kadang-kadang itu memiliki konotasi yang konsisten antar literatur dari eksplorasi saya. Ini saya kasihan juga ya teman-teman di kelas lain nggak bisa mendapatkan ini. Ya, silakan nanti diminta melihat saja video. Jadi dimensi itu biasanya itu bersifat ini independen. Karena ada analisis yang namanya analisis multidimensi, analisis faktor. Kalau ketemu 3 dimensi itu biasanya itu dimensi yang relatif independen atau katakanlah seperti ini. Relatif independen. Itu dimensi. Nah, istilah faktor itu kalau secara definisi itu adalah sesuatu yang mempengaruhi gitu. Jadi faktor-faktor itu biasanya itu faktor-faktor itu biasanya diikuti dengan yang yang menyebabkan. Jadi secara definisi faktor itu adalah sesuatu yang menyebabkan, faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang coba di SPSS itu ada faktor gitu ya. Itu posisinya sebagai variabel independen. Karena memang secara definisi faktor itu sesuatu yang memprediksi, menyebabkan. Namun, nah ini kalian harus juga tahu bahwa kadang-kadang faktor itu sama dengan dimensi.
Karena apa? Karena ada analisis yang namanya analisis faktor. Analisis faktor itu mengeksplorasi berapa dimensi di dalam satu konstruk gitu. Akhirnya misalkan muncul jawaban, oh terdiri dari 3 faktor, oh terdiri dari 1 faktor, oh terdiri dari 4 faktor. Nah dari sini kalian hati-hati. Faktor yang dihasilkan dari sini ini berbeda dengan faktor yang ada di sini. Gitu ya. Bisa nggak dipahami bedanya faktor ketika secara definisi dan faktor dalam psikometri? Bisa, Pak. Oke. Kemudian elemen ini saya belum menemukan sesuatu yang konklusif ya, umum ini faset. Faset itu biasanya bersifat substitutif. Jadi tampang ya, tampang kalian ketika di di sekolah, ketika di di pasar, di mana ini ya ibaratnya substitutable. Pokoknya gampang digantikan lah, sunah pokoknya. Boleh gugurnya 1 itu enggak masalah gitu. Itu faset. Sebagai contoh BFI untuk pengukuran konsensusness itu terdiri dari 3 faset. Tapi neo itu terdiri dari 4 faset. Dan yang mirip antara misalkan fasetnya konsensusness antara BFI dengan neo itu hanya 2 yang mirip itu. Ini sama ini, yang lain beda karena memang apa? Faset itu levelnya itu bukan sesuatu yang independen gitu. Jadi faset itu bisa saling menggantikan. Mungkin saya tunjukkan ke gambar ya. Saya paling enak itu pakai gambar. Misalkan faset extraversion misalkan, extroversion. Nah ini fasetnya dari apa ini? FFI mungkin 5 factor. Ini faset. Kemudian ini fasetnya dari, ini silakan dilihat, ini fasetnya seperti ini. Nah bisa jadi di alat ukur yang lain ini fasetnya itu bisa jadi berbeda karena memang faset itu ini ya, personality faset itu saling bisa menggantikan gitu ya, seperti itu. Faset extraversion BFI, nanti coba cari bedanya faset extraversion dengan neo, nanti akan berbeda. Seperti itu. Ini BFI ya, ada 3, sociable, assertive, misalkan energi level. Dan faset juga bisa diperbanyak, bisa juga dikurangi gitu. Untuk neo yang versi full version 250 item itu fasetnya itu komplit, kalau nggak salah 8 gitu ya. Tapi neo yang short version yang 60 butir itu fasetnya cuma 4 gitu. Jadi apakah pengukuran dengan menggunakan yang short versions akan berbeda dengan enggak sama gitu. Namun memang lebih mendalam yang komplit. Tapi konstruknya tidak terganggu gitu. Konstruk yang diukur tetap extroversion, tetap consensusness. Domain itu biasanya berkaitan dengan masalah kurikulum, biasanya terkait dengan tes kognitif. Jadi domain ukur dari kemampuan aritmetika adalah ini, misalkan itu biasanya terkait dengan sesuatu yang bersifat sistematis sehingga terpetakan dengan baik. Ini domainnya ini gitu. Jadi sistematis. Bagian itu sesuatu yang umum. Nah, aspek itu yang seperti yang kemarin dijelaskan oleh Bu Afin itu konotatifnya aspek itu yang seperti ini. Jadi antara satu dengan mirip suatu faset ya. Seperti itu. Nah, faset aspek itu bisa kita nggak tahu, aspek itu kadang-kadang itu kemudian dianalisis itu menjadi ini. Nah, itu level aspeknya itu akhirnya menjadi dimensi. Kemudian hubungan antara satu aspek dengan atau dimensi dengan dimensi yang lain itu bukunya Fur itu
memberikan gambaran yang cukup bagus. Ini kok nggak bisa ya, apa namanya, PDF saya. Pakai Sumatera aja kalau gitu ya. Nah, ini namanya analisis faktor ya untuk mengetes dimensionalitas. Ini alat ukur yang namanya unidimensi. Jadi satu saja dimensi. Ini Nero ya, dari satu konstruk langsung turun menjadi indikator. Kemudian ini yang agak apa namanya, ini dengan ini itu masih ada kaitannya. Yang namanya multidimensional test with correlated dimensions atau aspek ya, seperti ini. Atau yang seperti ini benar-benar independen. Ini multidimensional test with uncorrelated dimension. Nah, analisis faktor itu akan menunjukkan berapa faktor dan hubungan antar faktor itu seperti apa. Nah, ini nanti apa namanya, akan diperagakan di bagian validitas. Jadi validitas konstruk seperti itu. Jadi misalkan saya membuat tes gitu berdasarkan teori, katakanlah teorinya Spearman, 2 faktor itu, tapi kemudian hasil analisis saya dengan analisis faktor menghasilkan 4 itu, jadi konstruknya itu kemudian dapat dalam tanda kutip dipertanyakan, itu valid nggak mengukur konstruk yang berdasarkan teorinya Spearman, seperti itu. Spearman kan bilang 2, kenapa kok dari datamu kok muncul 4, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman yang belum terpanggil? Ayo, ini saatnya kalian. Tadi Leoni Pak ingin bertanya. Ya, Leoni silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya. Jadi seperti yang tadi teman-teman udah cari gitu kan ya Pak, kalau misalnya happiness itu sendiri ada berbagai sumber yang menunjukkan aspeknya berbeda-beda begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ketika kita ingin mengidentifikasi aspek suatu konstruk dari sumber yang berbeda-beda itu, apakah boleh langsung digabung atau ada aturan tersendiri atau ketentuan tersendiri gitu Pak untuk menggabungkannya? Ya. Gitu, Pak. Itu terserah kalian. Tadi misalkan ini bilang 3 aspek, si ahli B bilang 2 aspek gitu ya. Yang ini, nah kalian olah sendiri gitu. Kan bisa saja itu apa namanya, itu sesuatu yang redundant. Di A bilang dia itu misalkan konstruk X memiliki 1 dimensi namanya self control misalkan. Namun di tempat yang lain itu apa? Sinonimnya self control itu apa? Ini kasusnya dulu teman saya waktu skripsi itu menggabungkan dari antar peneliti. Yang dari satu ahli itu namanya pengendalian diri. Yang satunya itu kontrol diri. Diambil dua-duanya gitu. Loh, apa bedanya pengendalian diri dengan kontrol diri? Itu sesuatu yang ya satu aja diambil, ngapain diambil dua-duanya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan di sini namanya positif affect, tapi di sana misalkan positive emotion, ya itu sama. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kalian punya keaktifan untuk merancang ya. Jadi, saya butuhnya konstruk yang tidak terlalu besar gitu. Udah saya ambil 3 ini aja. Saya ambil 1 dari situ, 2 dari sini, atau yang ini tidak saya ambil. Bisa juga seperti itu. Menjawab nggak, Putu? Iya, menjawab Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Ivana? Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Saya masih bingung nih bedanya dimensi sama faset itu di mana ya Pak? Soalnya saya nangkepnya itu kayak faset itu yang kayak Pak Wahyu tadi share screen dari extroversion itu kan ada kayak saya nangkepnya itu tuh kayak dimensi gitu Pak. Dari kayak extroversion itu mungkin kayak dia lebih terbuka gitu, saya nangkepnya dimensi. Tapi ada nggak sih Pak kayak perbedaan yang bisa jelas gitu antara dimensi sama faset gitu? Faset itu ya itu tadi, faset itu
antar satu dengan yang lainnya itu interchangeable, bisa digantikan satu dengan yang lain. Itu gugurnya faset, misalkan saya mengembangkan alat ukur terdiri dari 5 faset, ternyata atom-atom di faset tertentu itu gugur semua gitu. Ini misalkan masing-masing 3 butir ya, ini gugur semua. Ini konstruk saya tidak terganggu karena levelnya itu faset. Tapi kalau levelnya itu adalah dimensi, jadi itu dipertanyakan itu, kenapa kok bisa gugur semua? Gitu. Jadi kalau mungkin saya gambarkan ya, saya gambarkan mungkin seperti ini. Nah, ada yang namanya konstruk gitu ya. Konstruk mungkin yang di atas ini ya. Konstruk itu dibagi menjadi beberapa tadi elemen ya. Ada yang namanya dimensi, mungkin yang lebih tinggi mungkin levelnya dimensi, atau kadang-kadang juga faktor jika dihasilkan dari analisis faktor. Ini bukan faktor yang mempengaruhi ya. Nah, kemudian di bawah sini itu biasanya itu ada yang namanya aspek. Aspek itu ini dengan ini itu korelasinya itu rendah, katakanlah ini. Tapi aspek 1, aspek 2 itu sudah seperti ini. Nah, faset itu di sini, faset itu aspek. Nah, untuk level tertentu, kadang kemudian dimensi ini menjadi konstruk. Seperti contoh Big Five. Konstruknya BFI, Five Factor Models. Dimensinya itu neuroticism. Nah, neuro ini karena sesuatu yang independen dengan openness, neuro ini bisa menjadi konstruk sendiri. Jadi kita ada informasi neuroticismnya orang ini sekian, tapi tetap di dalamnya itu kalau menurut tadi ya, yang sekarang levelnya si neo itu yang awalnya tadi dimensi, sekarang menjadi konstruk. Nanti akan menghasilkan skor. Nah, di dalamnya faset karena apa? Karena satu dengan yang lainnya itu masih seperti ini. Apakah itu pertanyaanmu? Baik, Gimana, Pak. Ivana? Itu pertanyaanmu itu enggak? Betul? Iya, berarti Pak, kan tadi awalnya Pak Wahyu bilang kan neuroticism yang awalnya itu dimensi bisa jadi konstruk kan ya, Pak? Nah, berarti itu konstruk itu bukan jadinya dimensi lagi ya, Pak? Bisa langsung jadi faset gitu. Gimana, bingung saya. Jadi neuroticism itu adalah dimensi dari teori kepribadian ya, kepribadian 5 faktor. Nah, karena dihasilkan dari analisis faktor, ketemu dimensi yang independen. Karena independen, ya dia biasanya itu bisa menjadi satu konstruk tersendiri gitu. Menjawab nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Terkait ini. Apakah hal tersebut berlaku berkebalikan, Pak? Misal faset menjadi naik ke atas gitu, Pak? Menjadi konstruk. Iya. Ya sebenarnya semua ini adalah konstruk ya. Jadi namun dapat yang mungkin apa ya yang membedakan ya. Yang membedakan mungkin ini. Semuanya konstruk. Jadi faset itu semuanya konstruk ya. Bahkan keceriaan itu atribut kan ya. Itu bisa juga menjadi konstruk gitu. Jadi semua kata sifat itu adalah atribut, namun bisa juga itu bisa menjadi konstruk. Namun yang menjadikan konstruk satu dengan ada istilah cardinal konstruk ya. Cardinal konstruk itu cardinal yang apa ya? Apa cardinal itu ya? Yang high level gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Saya masih belum paham. Maaf, Pak. Jadi high level itu biasanya itu ya bersifat
broad gitu ya, bersifat luas gitu. Saya contohkan di sini misalkan ini ekstraversi, ini kan semua konstruk sebenarnya ini ya. Jadi kan definisi konstruk itu kan sesuatu yang bersifat konseptual, yang menunjukkan individual differences, yang menunjukkan perbedaan orang satu dengan yang lain, yang bersifat konseptual. Ini semua konstruk. Namun dilihat dari levelnya, extraversion itu termasuk cardinal construct karena sifatnya lebih umum, lebih besar gitu. Sedangkan sociability di sini, assertiveness, energy level itu benar konstruk, namun konstruk yang levelnya itu rendah gitu ya. Karena ini ya sangat-sangat fokus. Ini assertiveness itu kan kemampuan orang untuk terbuka terhadap apa yang dirasakannya. Cuma itu aja definisinya. Jadi item-itemnya jelas banget. Ketika orang lain merokok di depan saya akan mengingatkannya. Sangat-sangat spesifik kalau asertif. Tapi kalau extraversion itu masih perlu dijabarkan menjadi beberapa aspek sebelum nantinya menjadi indikator. Kalau asertivitas ke indikator cepat banget. Gitu. Nggak usah dibagi menjadi beberapa domain, indikator juga bisa. Namun jika assertiveness kalian jabarkan, ya bisa menjadi aspek-aspek yang lebih kecil sebelum masuk ke indikator. Menjawab nggak, Ivana? Baik, Pak. Udah mulai ngerti. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti kadang-kadang itu dua konstruk digabung itu akan menjadi konstruk baru. Seperti well-being itu penggabungan antara konstruk life satisfaction sama positive affect. Gitu. Jadi menjadi aspek atau konstruk yang lebih kardinal, lebih besar. Gitu. Semoga lah ya ditelaah terlebih dahulu lah. Gitu. Safira? Saya ya Pak? Iya, jadi saya juga masih bingung seperti Ivana gitu ya Pak. Tapi mau bertanya soal facet sama aspek itu sendiri. Kan tadi Yu menjelaskan kalau facet itu ya mirip gitu ya Pak dengan aspek. Cuman kalau facet nih ditekankan lebih ke dia bisa disubstitusi gitu dengan yang lainnya. Sama aspek juga substitutif. Oh, jadi sebenarnya mereka sama Pak. Apa ada yang membedakan gitu dari keduanya? Betul. Tapi saya tadi bilang, kadang-kadang itu ahli bilang ini terdiri dari 4, padahal dia mengiranya itu facet ya. Di analisis faktor, 4-4-nya itu independen. Nah, itu levelnya aspek kemudian menjadi suatu dimensi. Bisa nggak? Masih kurang. Jadi asumsi saya, misalkan antara A dan B, misalkan si ahli teori mengatakan ini terdiri dari 4 gitu ya, A, B, C, D. Gitu. Kita mengiranya ini gitu ya. Nah, tapi kemudian di analisis faktor keluar ini. Berarti yang awalnya itu kita kira aspek secara teoritik, ternyata secara empirik itu adalah dimensi. Seperti itu. Intinya yang aspek sama dimensi itu sebenarnya cuma pada ini ya. Apa namanya, pada apakah satu relatif overlap ataukah relatif independen. Berarti kalau facet belum tentu bisa seperti itu ya Pak? Kalau facet itu iya. Facet kan secara teoritik seperti ini ya. Seperti ini. Tapi bisa juga nanti dianalisis facet-facet yang kita pilih bisa jadi seperti ini. Tapi secara teoritik facet itu dari hasil analisis dari BFI itu seperti ini, di analisis faktor itu juga seperti ini. Gitu. Seperti itu. Makanya itu Big Five itu tetap 5 faktor itu. Tapi sekarang ada perubahan. Beberapa facet di dalam BFI itu berpisah teman-teman. Memisahkan diri membentuk kerumunan baru. Makanya sekarang ada istilah konstruk namanya hexaco, itu 6 faktor. Jadi ada beberapa facet yang kemudian dianalisis
itu berpisah membentuk dimensi baru. Apa Ria namanya, aku lupa dimensi yang keenam itu. Kalau ini kan biasanya kan ocean ya. Openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism. Tapi kalau ini hexaco itu apa? Aku lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan 5. Hexaco kan 6. Nah, itu karena hasil analisis menemukan facet baru berkumpul membentuk satu dimensi baru atau faktor baru. Jadi faktor ke-6 dalam Big Five. Gitu bisa no. Ya baik Pak, bisa dipahami. Jadi kalian ini mengira psikometrika itu sangat-sangat saintifik ya, padahal enggak. Padahal di sini perlu banyak arts di sini. Makanya ketika lulusan itu Master of Arts, ya, banyak artsnya di sini. Makanya mendesain, berkreasi seperti itu. Oke, Lukman. Cek. Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya masih ini ya mau membahas tentang mau bertanya tentang facet juga. Ketika kita membandingkan misalkan katakanlah dua alat ukur yang punya konstruk yang sama gitu Pak, tapi mereka punya jumlah facet yang berbeda gitu loh Pak. Apakah nanti tuh hasil dari kedua alat ukur ini bakal tetap relatif sama atau bakal berbeda gitu ya Pak? Saya masih agak bingung. Ya, relatif sama gitu. Big Five, BFI 44, ada yang pernah meneliti siapa? Almarhum Bunela kalau nggak salah ya. Dosen kita yang sudah almarhum itu Bunela membandingkan antara teori 5 faktor dari Big Five ya, yang diwujudkan dalam alat ukur BFI 44 sama Neo FFI, Five Factor Inventory. Hasilnya sama, meskipun facetnya itu berbeda. Jadi karena ya itu tadi level facet itu satu dengan yang lain itu korelasinya tinggi ya, seperti itu. Sehingga yang ini 3 aspek, yang 3 facet, yang ini 6 facet itu yang diukur tetap sama, extraversion, neuroticism, seperti itu. Apakah itu pertanyaannya? Iya Pak, benar Pak. Berarti kalau boleh dibilang berarti kuncinya itu di konstruknya gitu ya Pak? Betul, cardinal faktornya sama-sama extraversion, sama-sama teorinya sama, ya hasilnya akan sama gitu. Meskipun aspek-aspeknya, fasetnya berbeda. Oke, baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Iya, kecuali kalau misalkan teorinya beda gitu. Si ini gitu ya, lebih dia menekankan kepada faktor ada unsur eksternalnya, tapi yang ini lebih menekankan kepada faktor internalnya. Jadi unsur kepribadiannya banyak mendominasi di fasetnya, tapi yang ini lebih banyak faktor eksternal. Nah, itu bisa jadi berbeda karena memang cara mendefinisikan itu terhadap konstruknya itu berbeda. Oke, Alfia sudah ya. Muhammad Lukman sudah, Arya? Saya belum, Pak. Oke, Alfia belum. Yang teman-teman yang belum minggu depan yang akan saya lanjutkan, yang belum saya silang-silang ini harus menjawab. Alfia, oke. Gimana? Oke, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya tuh hampir mirip sama Ivana, tapi alhamdulillah sudah terjawab dan saya tuh muncul pertanyaan baru setelah penjabaran tadi dan saya hanya ingin memastikan saja, berarti konstruksi dalam skala psikologi itu memberikan gambaran alur mengenai prosedur yang nantinya akan dilakukan oleh para penyusun skala mengenai langkah-langkah dasar gitu ya Pak? Iya, jadi langkah awal ya. Jadi apa yang diukur ditentukan terlebih dahulu, kemudian domainnya apa, atau aspeknya apa, kemudian kan aspek jadi indikator, indikator jadi butir kan nanti seperti itu. Oke Pak, begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, ya mari. Fadila. Saya Pak. Ya, Fadila. Sepertinya Arya duluan Pak tadi yang resen. Oh ya Arya. Iya baik Pak, terima kasih atas kira kamu sudah. Ya. Oh. Oke.
Ya, Pak. Jadi saya masih sedikit bingung sih Pak mengenai tadi yang dimensi kan Bapak bilang bisa naik ya Pak menjadi konstruk. Nah, Iya. kalau saya tidak salah dengar tadi kan salah satu syaratnya adalah independen ya. Apakah selain konstruk yang independen itu ada hal lain Pak yang bisa menyebabkan konstruk ini yang bisa menyebabkan dimensi ini bisa naik jadi konstruk? Jadi tadi saya menjelaskan bahwa suatu aspek itu bisa menjadi konstruk baru ya, yang relatif independen. Yes, itu sih ya. Yang sejauh saya tahu itu. Jadi kalau dia nggak independen itu kan berarti bukan suatu konstruk gitu. Karena suatu konstruk itu dia memiliki validitas yang nanti akan ada teman-teman berkenaan dengan validitas diskriminan gitu. Dia harus berbeda dengan yang lain gitu. Itu dulu skripsinya Pak Aang itu yang bimbingan saya pada waktu itu dia menguji validitas diskriminan gitu. Jadi saya bikin alat ukur namanya kebahagiaan versi Indonesia gitu ya, indigenous psychology gitu. Nah, apakah ini kebahagiaan ini sama halnya dengan well-being di Barat, sama halnya dengan konsep penilaian diri di Barat tuh diuji dalam satu analisis namanya multi-thread, multi-method, dan ternyata punya keunikan gitu. Jadi dia menyimpulkan bahwa kebahagiaan versi indigenous yang saya kembangkan berbeda dengan well-being di Barat, berbeda dengan penilaian tentang diri yang menurut teori-teori di psikologi pada umumnya. Jadi dia punya positioning, dia berbeda dengan ini, aku berbeda dengan ini, maka aku bisa dikatakan suatu konstruk baru gitu. Tapi kalau misalkan ternyata korelasinya tinggi dengan well-being teori Barat ya akhirnya ya mau nggak mau ya sudah ada yang duluan ya nggak ada bedanya dengan yang sudah ada gitu. Jadi dia bukan konstruk baru, konstruk benar dibuat dari indigenous tapi sesungguhnya sama dengan konsep well-being yang sudah ada seperti itu. Jadi munculnya sebagai konstruk baru itu ketika dia punya positioning, ada diskriminan dengan konstruk-konstruk yang ada. Gitu. Ada banyak sekali sekarang konstruk-konstruk baru itu ada FOMO itu ya. Dulu itu nggak ada masalah FOMO itu apa ya? Alienasi ya gitu ya dari interaksi di media sosial. Dulu nggak ada. Tapi FOMO punya positioning ini aku berbeda. Aku bukan kesepian. Aku bukan depresi. Aku bukan ini. Aku suatu konstruk yang baru yang berbeda dengan kalian semuanya. Dia akhirnya muncul sekarang FOMO. Atau greed gitu ya. Greed itu apa? Definisi greed. Belum ada yang mengenal greed? Apa? Kerakusan. Hah? Rakus. Ketabahan bukan Pak? GRIT ya. Ketabahan. Ketabahan itu sudah banyak teori di psikologi. Ada resiliensi. Ada yang dikembangkan oleh Kobasa namanya hardiness. Ada juga dulu itu yang berjalan ke puncak itu apa? Question adversity questions itu juga pendak. Jadi itu orang yang IQ-nya tinggi, adversity question-nya tinggi, dia seorang pendaki, bukan campers. Ada beberapa tipe, ada tipe climbers, ada tipe campers. Jadi campers itu cuma camping saja itu. Yang climbers itu selalu ingin ke puncak. Itu ada banyak. Namun si grit itu bisa memposisikan, aku bukan hardiness, aku bukan adversity questions, aku bukan resiliensi, aku bukan ini. Jadi dia punya positioning, aku ada unsur tidak menyerahnya, aku ada unsur ini. Jadi ada keunikan sehingga grit muncul menjadi konstruk yang baru.
Nah, itulah perkembangan suatu konstruk. Jadi tidak sekedar independen, namun dia juga harus punya positioning untuk membedakan dengan yang sudah ada. Baik, Gitu, Arya. Iya, berarti selain dari pemaknaan dan keunikannya, tapi juga tadi harus melewati yang validitas diskriminan tadi ya Pak ya. Betul, iya. Jadi seperti yang dilakukan oleh skripsinya Pak Ang ya, kebahagiaan versi indigenous, ya ternyata dia punya positioning gitu. Ya udah bisa diterima konstruknya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang belum siapa? Arfan. Maaf tadi Fadilah dulu kayaknya Pak. Oh, Fadilah ya. Tak kira sudah Fadilah. Oh ya sudah, Fadilah gimana? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sebenarnya tadi pertanyaan saya itu udah sedikit dijawab sama penjabarannya Pak Wahyu di pertanyaan lain. Saya ingin mengkonfirmasi saja, Pak. Nah, gimana sih cara membedakan atau mengetahui apakah konstruk itu tuh nanti dibagi oleh dimensi atau faset gitu? Apakah melalui analisis faktor yang tadi seperti Bapak sebutkan atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Iya. Nah, itu dari teori ya. Si pengembang konstruknya akan menjabarkan apakah ini terdiri dari beberapa hal gitu, beberapa bagian gitu. Dan kalian juga harus jeli, kadang-kadang hubungan antar elemennya tidak dieksplisitkan. Kayak tadi itu distinct, oh ya udah berarti distinct ya berarti independen. Seperti itu. Kalau related aspek, oh berarti sesuatu yang berkaitan. Seperti itu. Dan tambahan lagi, kadang-kadang juga itu si ahli itu tidak secara eksplisit mengatakan elemen-elemennya di dalam satu lembar yang sama, satu paragraf yang sama. Bisa jadi elemen yang ini ada di paragraf yang kedua, bisa jadi elemen yang ini tuh ada di paragraf atau lembar yang lain gitu. Teman saya dulu membaca bukunya Maslow yang paling akhir itu menemukan gitu loh. Sebenarnya Maslow itu ada sesuatu yang lebih tinggi ya selain aktualisasi, itu tercantum di lembar yang agak terakhir itu. Namanya itu spirit ya. Di atas aktualisasi dia itu menunjukkan ini ya, Maslow bilang di atas aktualisasi itu ada spirit. Nah, itu kayak gitu kan debatable. Selama yang kita kira paling tinggi itu aktualisasi diri karena hanya di dalam satu lembar aja. Ternyata di akhir-akhir itu Maslow mengatakan ada sesuatu yang lebih tinggi lagi namanya spirit. Nah, kayak gitu kan berarti ya, keaktifan kita untuk mengolah materi tersebut. Baik, makanya Pak. Terima kasih. Makanya itu lebih banyak unsur seninya ya. Oke, Arfan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Pak. Saya ingin menyinggung soal alat ukur sih Pak, karena kan ini kita bicara tentang sesuatu yang intangible ya, konstruk tuh nggak nyata gitu Pak ya. Betul. Karena psikologis. Tawaran. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menentukan suatu alat ukur itu yang paling valid di antara berbagai alat ukur yang ada di dunia ini, seperti misalnya untuk kepribadian ada Big Five, ada 16 personality factors, atau mungkin ada yang lain, kecerdasan juga ada beberapa kan Pak. Nah itu bagaimana cara kita untuk menentukan manakah yang paling valid, dan kemudian saya sebut juga ada pertanyaan tambahan sih Pak, apakah semakin banyak faset atau dimensi yang dimiliki oleh suatu alat ukur, apakah semakin baik validitasnya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jawaban yang pertama itu nanti sabar dulu, itu nanti akan ada masuk tema validitas. Jadi validitas itu yang membuktikan satu alat ukur manakah yang lebih sakti. Nah, salah satu indeks kesaktian alat ukur itu selain reliabilitas itu adalah validitas. Nah, pertanyaan yang kedua itu tadi apa pertanyaanmu itu? Dari berbagai alat ukur itu apakah semakin banyak betul ya. Yang semakin valid gitu Pak? Ini bandwidth and fidelity dilemma ini tema S2 sih, tapi kalian ya nggak apa-apa, bahkan ini tema S3 juga jadi pengukuran alat ukur itu punya dilema gitu ya.
Bandwidth-nya mau diperluas. Coba bandwidth itu apa? Coba kalian searching juga. Coba bandwidth itu apa? Kalau dalam pengembangan alat ukur. Jangan hanya bandwidth ya, jaringan. Saya coba cari di Google. Bandwidth is measurement gitu ya. Nggak bisa dibuka ya. Apa ada yang sudah ketemu? Banyak apa namanya? Ini nyata nggak searchable ini. Band, oh bisa. Oh ini ada dua. Ada narrowband. Artinya narrowband itu personality karakteristik yang spesifik, narrow ya, band. Tapi ada juga yang ini ya, order subvector. Jadi di bawah vector ada subvector. Ini terminologi baru lagi ya, subvector. Ada juga yang broad bandwidth. Ini broad bandwidth artinya lebih luas, broad and global. Jadi lebih besar, sifatnya lebih kardinal gitu ya. Nah, kemudian kalau fidelity itu apa? Fidelity. Fidelity ya. Itu saya benar kan fidelity? Iya, fide. Harusnya ada. Enggak muncul. Kalau fidelity apa? Fidelity is measurement. Is relatively recent concept. Wah, pakai konsep yang lebih baru ataukah yang lama itu. Jadi pakai baru ataukah lama, pakai yang narrow ataukah yang broad itu. Ini masih dalam dilema. Artinya gitu ya, mungkin di satu sisi dia punya bagus, di situasi yang lain dia punya kelemahan. Jadi tergantung dari situasinya. Nah, kalau ingin belajar ya ini bandwidth fidelity dilema. Kalau alat ukur yang narrow, yang itemnya sedikit, itu konsistensinya itu akan tinggi. Namun validitasnya akan rendah. Kenapa? Karena ada beberapa domain yang tidak terukur gitu. Nah, kalau ingin jawabannya silakan baca di sini karena sifatnya situasional, belum konklusif hingga saat ini. Itu Arfan, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi lebih ke gimana situasinya ya Pak? Betul, tergantung dari situasinya. Kalau misalkan kepribadian itu bandwidth yang cocok apa, tapi kalau kemampuan bandwidth-nya seperti apa itu harus disesuaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, Amadeo. Oke Pak, saya ingin bertanya mengenai faktor sama faset Pak. Balik lagi, tadi kan faktor kan independen, habis itu faset itu substituen. Nah, ada kemungkinan nggak sih Pak, suatu konstruk itu punya faset sekaligus faktor dalam satu konstruk itu? Jadi ada atribut yang bisa independen dan ada atribut-atribut lainnya itu agak faset. Iya, tadi kan di bukunya itu apa namanya FUR kan sudah dijelaskan ada correlated atau uncorrelated dimensions. Jadi apa namanya ada fasetnya, namun bisa juga alat ukurnya itu tidak punya faset karena sudah narrow. Gitu. Oke. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Putri. Baik, terima kasih Pak.
Saya mau memastikan saja Pak mengenai pembahasan di awal tadi tentang berarti konstruk itu bisa disebut dengan variabel kalau misalnya sudah menguji sebuah hipotesis ya Pak. Kalau Tapi dipakai dalam statistik biasanya itu namanya berganti menjadi variabel. Jadi semua variabel itu pasti biasanya itu lebih besar itu kalau di psikologi itu pasti konstruk yang diukur. Oh, berarti tapi kalau dia nggak ada hipotesisnya berarti konstruk murni untuk menguji sesuatu aja gitu ya Pak ya? Iya, konstruk itu biasanya dipakai dalam alat ukur ya, dalam psikometrika, karena konstruk bisa kita uji validitas konstruknya. Nah, validitas konstruk itu nggak masuk ke dalam statistika. Kalau statistika itu biasanya itu min-nya, variasinya, korelasinya dengan variabel yang lain. Sebenarnya variabel itu ya konstruk, tapi penggunaannya itu biasanya dalam konteks statistik saja. Gitu. Kalau misalkan kalian ujian gitu ya, nggak mungkin penguji nanya konstruk independenmu apa, nggak mungkin. Yang ditanya itu ya variabel independenmu apa, variabel dependenmu apa gitu. Tapi kalau kalian ujian skripsi psikometrika gitu ya, apa konstruk yang kamu ukur, apa konstruk yang kamu uji gitu. Jadi beda penggunaan lah. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, itu ya teman-teman untuk hari ini. Minggu depan itu kita hari Senin ya. Hari Senin kan libur Isra Mi'raj ya. Nah, sementara ini pengumuman dari kesepakatan dari penguji itu belum ada kelas pengganti. Liburnya bukan kesalahan penguji pengampunya ya. Kecuali karena pengampunya semuanya nggak bisa datang, nah itu kesalahan. Tapi kalau ini kan karena tanggal merah, jadi nggak tahu nanti akan diganti atau tidak. Tapi untuk penggantinya kemungkinan nanti akan bersifat asinkron. Oke, Amadeo masih ada pertanyaan? Tidak ada Pak, saya lupa lower hand. Nah, ini yang tak ini kan. Ada nama-nama yang belum kesilang. Nah, ini minggu depan ketika membahas ini, kalian harus bertanya. Kalau misalkan langsung di kelas besar ini, harus bertanya ini. Pak, saya dari kelas D ingin bertanya. Seperti itu. Nanti berarti kamu menunjukkan kamu sudah hadir. Untuk hari ini tidak saya catat terlebih dahulu. Kemudian berarti tugasmu minggu depan harus memberikan komentar atau pertanyaan. Oke? Baik, kita tutup. Teman-teman, sebenarnya di materi-materi ini sudah ada videonya, gitu. Tinggal di ini aja, tinggal di searching gitu, konstruk, gitu, aspek gitu, dan sebagainya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak WJ. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih Pak. Sehat, Pak. Yuk.